Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembahasan selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar tentang perkalian, pembagian, FPB, KPK, bilangan prima. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan real. Oke, bilangan real seperti yang sudah pernah kita bahas di awal, terdiri dari dua, ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemarin di sini sudah pernah kalian baca, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dilambangkan dengan A per B, di mana A, B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Masih ingat dengan konsep pembagian ya? Ketika bilangan dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Oke, nah dalam bilangan rasional yang lebih kita kenal dalam bentuk A per B itu tadi adalah sebagai pecahan. Nah, pada siswa SD, konsep pecahan itu terdiri dari dua, bagian dari keseluruhan dan juga yang kedua adalah pembagian. Namun, untuk pengenalan pertama, lebih pas ketika kita membahas bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, maksud bagian dari keseluruhan itu misal kita punya lingkaran. Kemudian paling mudah mengenalkan memang dengan menggunakan lingkaran atau boleh dengan persegi panjang seperti ini. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini kalau satu bagian berarti ini adalah satu dari dua bagian. Dalam artian keseluruhannya ini terdiri dari dua bagian. Kemudian yang di sini juga satu dari dua bagian. Kalau seperti ini adalah satu dari tiga bagian. Menamakannya boleh kita sepakat dengan anak-anak bahwa dari kita lambangkan dengan per, jadi bisa kita tulis sebagai 1/2. Di sini juga bisa kita tulis 1/2. Di sini bisa kita tulis 1/3. Maka ketika ditanya, coba gambarkan 3/5, maka bisa digambarkan dengan ada satu bagian utuh, kita bagi menjadi 5 bagian. Nah, 3/5 itu adalah 3 dari 5 bagian. Nah, kalau hasil bagi bagaimana? Hasil bagi ya kita bisa melihat 1/2 itu adalah 1 dibagi 2. Nanti kalau 3/5 berarti 3 dibagi 5. Nah, kemarin sudah dipelajari di dalam pecahan, kesamaan pecahan ini sebenarnya nanti berguna ketika kita membandingkan pecahan. A per B dan C per D itu akan sama. Nah, ini kalau dari definisi secara matematisnya, A per B dan C per D itu sama ketika AD sama dengan BC. Nah, ini bisa kita kembangkan sampai ke sini ketika anak-anak sudah memahami bahwa kita punya dua, misalkan seperti
di sini adalah, nah yang pertama kita punya 1/2. Nah ini dengan besaran yang sama tapi kita bagi lagi, yang tadinya 1/2 itu sama dengan 2/4. Nah ini adalah pecahan yang sama. 1/2 sama dengan 2/4. Nanti kalau kita buat lagi seperti ini, yang tadinya ini masing-masing kita bagi 3. Nah ini akan sama dengan 3/6. Nah ini yang dimaksud dengan pecahan yang sama. Nah pada akhirnya sebenarnya nanti kalau secara definisinya, secara matematis AD sama dengan BC itu di sini karena nanti 1 dikali 4 akan sama dengan 2 dikali 2. Nah, tapi untuk anak SD, konsep kesamaan pecahan bisa digambarkan dengan bagian seperti ini. Nah, selanjutnya pecahan tadi, ini teorema dasar pecahan dalam artian A per B sama dengan AC dibagi BC. Maksudnya, ketika sebuah pecahan dikalikan pembilang, oh ya, tadi kita belum membuat kesepakatan ya, dengan anak-anak juga perlu dibuat kesepakatan. Yang atas dinamakan dengan pembilang, yang di bawah dinamakan dengan penyebut. Nah, apabila pembilang dan penyebut dikalikan bilangan yang sama, maka dia akan menghasilkan pecahan yang senilai. Nah, di sini didefinisikan pecahan yang sederhana. Pecahan sederhana itu apabila pembilang dan penyebutnya faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Ingat bahwa dua buah bilangan itu pasti punya FPB. Paling tidak dia mempunyai FPB 1. Ya, masih ingat dengan bilangan yang saling prima juga ya kemarin ketika kita membahas bilangan prima. Nah, kemudian kita berlanjut ke operasi penjumlahan. Kalau di dalam bilangan bulat ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, di dalam pecahan pun juga sama. Nah, kalau untuk definisinya tentu saja kalian memahami ya bahwa A ditambah A per B ditambah C per D itu sama dengan sebentar saya cari pointernya dulu. A per B ditambah C per D akan sama dengan AD ditambah BC per BD. Kalian memahami ini bahwa penyebutnya adalah perkalian penyebut, kemudian nah ini awal mulanya kan seperti ini, itu secara singkatnya ya. Kalau pelan-pelan kan begini, A per B ditambah C per D, berarti kita menyamakan penyebut BD BD ya kan, supaya mudah kan kita kalikan. Nah, yang tadinya B, ingat yang tadi bahwa kalau penyebutnya dikalikan D maka pembilangnya harus dikalikan D juga. Di sini karena penyebutnya dikalikan B, pembilangnya harus juga dikalikan B. Maka jadilah AD ditambah BC per BD. Ini untuk kalian. Nah, bagaimana ketika kita mengenalkan operasi penjumlahan untuk siswa? Nah, kita paling mudah memang kita menggunakan persegi panjang gitu ya. Jadi misalkan kita tambahkan 1/2 ditambah 1/3 sama dengan berapa? Nah, kita bisa melihat seperti ini. 1/2 berarti ini. Nah, kita tambahkan dengan ini sama ya, lebih baik persegi panjangnya sama, tambah 1/3. Bagaimana menjumlahkannya? Agak
kesulitan kalau seperti ini langsung. Nah, oleh karena itu kita harus menyamakan. Sebenarnya paling mudah seperti ini kita melihatnya. 1/2. Ini adalah 1/2. Di sini adalah 1/3, kita buat melintang. Nah, kita buat di sini, yang di sini kita buat melintang juga, yang di sini kita buat vertikal. Nah, yang ini tadi jadi berapa? Jadi 3/6. Yang di sini jadi 2/6. Sekarang kita sudah sama-sama per 6. Kita tinggal menjumlahkan. Hasilnya adalah 5/6. Nah, begitu.